Selama bertahun-tahun, muncul pertanyaan besar dalam sejarah Jawa. Jika di masa Wali Songo, wilayah Demak, Kudus, dan Pati masih berupa Selat Muria, mungkinkah masjid dan makam para wali sudah berdiri di sini? Selat Muria adalah perairan purba yang dahulu memisahkan Gunung Muria dari daratan Jawa. Namun, selat ini bukan laut dalam, melainkan wilayah delta, rawa, dan sungai pasang surut dengan kedalaman rata-rata sekitar 3 meter. Yang sering keliru dipahami, Selat Muria tidak menenggelamkan seluruh wilayah Demak, Kudus, dan Pati. Sejak abad ke-14, sudah ada daratan tua, tanggul alami, dan delta stabil yang bisa dihuni manusia. Era Wali Songo berlangsung pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi. Inilah masa Sunan Kudus dan Sunan Muria aktif berdakwah, membangun masjid, dan membina masyarakat pesisir serta pedalaman Muria. Di Hadiwarno, Kudus, berdiri Masjid Wali Baitul Aziz. Gapura padureksanya memuat simbol Trisula Naga, yang oleh tradisi lokal ditafsirkan sebagai penanda tahun 863 Hijriah, masa Sunan Kudus dan Sunan Muria. Penafsiran ini bukan prasasti tertulis, melainkan simbolik. Namun secara kronologis, angka tersebut berada tepat di jantung era Wali Songo. Dalam kosmologi Jawa kuno, naga bukanlah lambang kejahatan. Ia adalah penjaga, penguasa unsur bumi dan air, simbol kekuatan alam dan kebijaksanaan tua. Naga sering ditempatkan di pintu atau gapura, sebagai penjaga batas antara ruang luar dan ruang sakral. Sementara Trisula melambangkan keseimbangan 3 unsur kehidupan: cipta, rasa, dan karsa. Lahir, batin, dan ruh. Dalam konteks spiritual Jawa, Trisula adalah simbol pengendalian, penetral, dan kewibawaan. Jika Joko Satrian benar merupakan putra Sunan Muria, maka muncul dugaan bahwa Masjid Wali Hadiwarno adalah peninggalan dakwahnya, mengingat jarak lokasi yang sangat dekat dan belum adanya batas desa pada masa itu. Namun dari sisi kronologi, Masjid Wali Hadiwarno diperkirakan lebih tua dibanding Masjid Al-Aqsa Kudus dan Masjid Wali Al-Makmur Jepang. Lalu, siapakah pendiri Masjid Wali Hadiwarno? Apakah Joyokusumo, putra Sunan Kudus? Ataukah Sunan Hadipolo, adik Sunan Kudus? Atau tokoh lain yang belum tercatat sejarah? Demikian menurut tutur sejarah lokal. Kajian ini disampaikan sebagai bahan pemikiran bersama, agar sejarah lokal tidak berhenti sebagai legenda, tetapi terus hidup dalam kajian dan pencarian ilmu.